Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abai dari Pantau Aja Channel. Hari ini hari Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2026. Ini sudah hari ke-25 puasa di bulan Ramadan. Kita rencananya mau ke kota Palangkaraya naik motor, dan nanti di sana kita akan ketemu dengan teman-teman yang juga datang ke Palangkaraya untuk buka puasa bersama di sana. Hari ini kita naik motor lagi, nih motor kita, motornya udah siap ya, GPS Ronin. Kita akan berangkat ini jam 6:15, jadi kita akan berangkat ke Palangkaraya, dan mumpung harinya belum terlalu panas. Ke Palangkaraya itu kira-kira akan menempuh waktu sekitar 3,5 jam mungkin. Oke, kita akan lanjut dan kita lihat keseruannya seperti apa. Let's go. Oke. Oke teman-teman, ini kita sudah mulai jalan dan mulai meninggalkan rumah. Saya doakan semoga semua teman-teman yang juga hari ini berada di perjalanan atau menuju ke tujuannya masing-masing selamat sampai tujuan, selalu selamat di perjalanan. Dan untuk saudara-saudara saya yang sesama muslim yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan menjadi berkah dan diberikan keridhaan oleh Allah SWT. Amin amin Allahumma amin. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang posisi kita sudah mulai memasuki ke wilayah Desa Kalehian ya teman-teman. Jadi di Desa Kalehian ini ada jembatan Kalehian. Jadi jembatan Kalehian ini dia melewati Sungai Barito yang merupakan sungai terbesar yang ada di Kalimantan. Nah, ini dia teman-teman. Ini kalau kita lurus ke arah Palangkaraya. Dulu itu teman-teman, sebelum ada jembatan Kalehian ini, kita yang dari Kabupaten Barito Selatan itu kalau mau ke Palangkaraya itu harus memutar dulu ke arah Kalsel, harus melewati Banjarmasin, kemudian menuju ke Palangkaraya. Jadi itu perjalanannya jauh banget itu, ada mungkin sekitar 10 jam baru bisa sampai ke Palangkaraya. Nah, dengan adanya akses jembatan Kalehian ini, sekarang kita dari Buntok ke kota Palangkaraya itu bisa sekitar 3,5 jam. Nah, ini dia jembatan Kalehian teman-teman, jembatan yang melewati Sungai Barito. Nah, ini teman-teman lihat aja. Nah, itu ya, kelihatan ya, di kiri dan di kanan kita banyak takbut yang menarik batu bara. Jadi memang Sungai Barito ini salah satu akses paling banyak untuk angkutan batu bara. Lihat tuh teman-teman, masih agak-agak kabut. Soalnya ini kan masih pagi. Tuh. Oke teman-teman, nanti kalau ada yang menarik lagi akan saya rekam lagi. Kita lanjut dulu yuk. Kita udah mendekati perbatasan nih teman-teman, perbatasan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas. Tapi ini akhirnya hujan nih. Tuh di sana kayaknya gelap. Kita harus nyari tempat buat neduh dulu nih, buat pasang jas hujan. Tapi ini kayaknya di daerah sini nih nggak ada nih rumah-rumah atau tempat neduh nih. Jadi harus saya gas dulu nih ke sana nih. Semoga ada warung ya atau apapun itu tempat untuk berteduh, jadi bisa pasang jas hujan. Tuh kelihatan ya, di arah ke sana itu gelap. Jadi biar bisa berhenti mampir untuk pasang jas hujan. Kayak gini nih man, ya seperti ini teman-teman. Kalau kita di perjalanan di Kalimantan itu memang
kebanyakan ya sepi kayak gini hutan. Jadi untuk tempat tempat pemukiman warga itu kalau dia sudah jarang itu ya jarang seperti ini, nggak ada nih. Ini dari tadi kan kelihatan nggak ada. Nanti yang setahu saya itu di dekat perbatasan sana itu baru banyak warung, jadi semoga bisa neduh. Dan ini hujannya kayaknya masih belum lebat ya, masih gerimis saja. Tapi saya khawatirnya di depan tuh teman-teman, kelihatan banget tuh gelap tuh. Ini kalau kayak gini terus bakal hujan-hujanan ini ke Palangkarayanya. Tapi kita bawa jas hujan, tapi harus berhenti dulu nanti untuk pasangnya. Nah ini saya belum ada nemu mobil dari tadi. Kalau ada mobil dari arah depan itu kan kelihatan. Kalau mobilnya basah dan wipernya kencang itu kan kelihatan kalau hujan lebat. Nah ini coba kita lihat ini truknya gimana. Sepertinya ini truknya belum nyalain wiper, jadi di sana masih belum terlalu lebat. Jadi kita gas saja. Gimana pun juga kita harus sampai ke Palangkaraya. Yang penting selamat di perjalanan. Kalau hujannya terlalu lebat ya harus berhenti dulu. Tapi nanti kalau masih bisa diterobos ya diterobos saja nih. Nah ini. Nah ini. Oh itu rumah warga. Nah, ini hujannya malah berhenti nih teman-teman nih. Semoga nggak jadi hujan ya. Ini kita gas aja dulu nih. Aja terus sampai ke perbatasan. Wah emang nih ini hujan nih, kayaknya kita emang harus pasang jas hujan ini. Nah daerah sini kan ada nih rumah warga. Nah ini kita bisa berhenti di sini. Oke, berhenti dulu, pasang jas hujan. Waduh, ini kayaknya hujannya nih bakal lama nih teman-teman nih, lebat. Ini kalau kita lihat arah sana itu kan gelap banget kan, gelap nih. Jadi kayaknya kita terobos saja, ini kita udah pakai jas hujan. Motornya juga udah ditutup tas kita. Kita coba terobos saja, semoga nanti kalau hujannya berhenti di sana bisa kita lepas jas hujan. Nah ini lihat nggak teman-teman? Ada petir-petirnya juga. Oke, kita jalan aja. Yuk Mang, makasih Mang lah. Ya, ya Pak. Nah, itu teman-teman di depan kelihatan ya. Hujannya lebat banget. Waduh, ini kita kayaknya nerobos badai ini. Tapi akan tetap saya coba serot sampai perbatasan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas. Setelah itu nanti baru saya matiin kameranya. Lebat banget. Ini saya terpaksa ya, ini harus buka sarung tangan padahal agak beresiko. Tapi karena saya cuma bawa satu sarung tangan dan nanti kalau sarung tangan yang itu basah nggak enak banget jadinya buat di jalan. Jadi terpaksa saya lepas. Nah, memang benar-benar kelupaan bawa sarung tangan cadangan tadi. Padahal kan kalau ada itu tetap pakai sarung tangan nggak apa-apa basah. Nah ini kayak gini nih teman-teman, kalau kita perjalanan di Kalimantan untuk nemu warung buat berhenti dan pasang jas hujan aja agak susah. Memang masih agak jarang untuk wilayah ini ya, khususnya terutama yang dari Buntok Kabupaten Barito Selatan menuju ke Palangkaraya. Dan ini kita akan segera menuju perbatasan Kabupaten Kapuas nih, di depan. Ini jalannya termasuk enak ya kalau ini agak luas dan agak lebar.
Ini masih oke lah. Ini jangan-jangan suara saya agak kedengeran nih, kalah sama hujan nih. Tapi tetap lanjut terus. Nah, lihat gak ini? Ini malah hujannya ada guntur dan petirnya. Semoga aman-aman aja ya di jalannya. Semoga kita tetap aman dan selamat di perjalanan. Ini harus diterobos soalnya kalau ditunggu kayaknya ini lama banget ini hujannya. Yang gak enaknya satu aja nih kayak gini. Tadi lupa juga sih bawa sarung sepatu. Sebenarnya ada sarung sepatu tapi nggak mikir juga bakal hujan lebat kayak gini, jadi cuma bawa jas hujan. Kalau pakai sarung sepatu kayaknya sepatunya lebih aman, nggak basah. Kalau ini ya udah, gimana nasib nih sepatunya bakal basah. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah di Palangkaraya nanti ya udah pakai sendal aja. Tuh pada kenceng-kenceng. Itu di depan teman-teman sudah kelihatan ya, itu tugu perbatasan Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Kapuas. Jadi kita kalau mau ke Palangkaraya itu kita juga melewati Kabupaten Kapuas, dan kalau nggak salah itu ada sedikit bagian dari Pulang Pisau kalau saya nggak salah ya. Nah ini kelihatan ya teman-teman. Petirnya. Setan rajim. Nih Palangkaraya masih 145 km lagi. Nah ini teman-teman kelihatan ya. Selamat jalan dari Kabupaten Barito Selatan, tugu perbatasan nih. Oke. Nah ini di depan ada warung, saya berhenti. Ini untuk kameranya saya off-kan dulu setelah ini. Oke. Alhamdulillah ini udah neduh nih teman-teman hujannya. Tadi kita terobos ya, ini kelihatan jalannya masih basah. Jadi sekarang kita bisa lanjut. Itu kelihatan juga kan udah pada mau ngelepas jas hujan. Memang kalau kita nggak usah dilepas dulu jas hujannya, biar kering dulu di badan. Nanti kalau udah kering baru dilipat lagi. Jadi semoga aja nggak hujan lagi ya. Tapi kalau melihat ini depan kayaknya insya Allah nggak hujan lagi. Udah mulai panas nih. Ya kalau cuacanya kayak gini aja ya enak sih sebenarnya. Sejuk-sejuk aja gitu kan di jalan. Udah gitu kan biar nggak haus di jalan. Soalnya juga lagi puasa kan ini. Kalau kayak gini kan enak nih. Wah, sejuk di jalannya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Nanti kalau ada yang menarik saya shoot lagi di depan. Ini di depan udah memasuki wilayah Muruy ini teman-teman. Ini ada jembatan juga kalau nggak salah di sini. Nah ya kan, ini pasar juga sih kayaknya, pertokoan banyak. Tapi nanti kalau nggak salah itu di depan itu ada pasar. Di daerah situ nih itu banyak apa namanya, perahu ya, perahu taksi yang menuju ke hulu dan ke hilirnya sungai itu tadi yang kita lewati. Itu masyarakat banyak yang tinggal juga di bantaran sungai, di pinggiran sungai gitu kan, desa-desanya. Ini kita berada di ini kalau nggak salah Desa Muruy ya, ini desa apa kelurahan ya, kita lihat aja ya. Nah itu di depan ada Indomaret tuh kan, biasanya ketahuan biasanya kita di mana. Oh, Bukit Batu Muruy ya, emang di Muruy, di
di Bukit Batu Muruy. Cuacanya makin enak nih teman-teman nih, aman kayaknya. Sepertinya di depan udah nggak ada hujan-hujan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Wah, nih lihat nih teman-teman, ini banyak truk besar nih. Oke, ini kita lanjut ya teman-teman ya. Bahaya. Oke, ini kita lanjut ya teman-teman ya. Ini cuacanya udah makin enak, udah cerah. Jadi kayaknya kita mau nyari dulu tempat untuk berhenti, mau ngelipat jas hujan biar bisa enak, nggak pakai jas hujan lagi. Tapi ini dari tadi kayaknya belum nemu tempat yang proper, yang aman gitu buat berhenti. Soalnya kalau di tempat-tempat kayak gini ya, kalau teman-teman nyarinya minimarket kayak Indo atau Alfamart itu ya agak jarang. Dia baru ada itu nanti kalau di desa atau di kota. Desa pun juga biasanya kelurahan yang udah rame ya, baru bisa ada minimarketnya. Kalau di tempat-tempat kayak gini sepanjang jalan ya kita bisa cari warung aja nanti. Tapi ini masih belum nemu nih tempat berhenti yang ideal. Kita lanjut aja kayaknya dulu ya. Mungkin nanti malah bisa berhenti aja di pinggir jalan gitu, cari tempat yang agak luas di sampingnya biar aman. Halo teman-teman, ini kita mampir dulu ya, rest dulu. Ini sekalian juga mau lipat jas hujan. Daerah tadi tuh kita melewati daerah ini kayaknya sudah dekat ke daerah Sungai Gawing kalau nggak salah tempatnya. Ini setelah ngerapin jas hujan, nah kita akan lanjut lagi. Ini cuacanya udah enak nih. Ini udah tinggal bablas aja langsung ke Palangka. Di situ ada warung sih teman-teman. Tapi karena kita lagi puasa jadi nggak bisa, jadi kita lanjut aja. Semoga hari ini semuanya lancar-lancar aja. Oke teman-teman, ini kita sudah mulai masuk ya ke daerah Bukit Rawi kalau nggak salah ini namanya. Jadi di depan itu ada simpang 3 yang menuju ke arah Kuala Kurun. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Kabupaten Gunung Mas, yaitu ibu kotanya di Kuala Kurun itu. Jadi kalau tidak salah saya itu dulu pernah ke Kuala Kurun itu dari simpang yang di depan ini, itu kalau perjalanan itu sekitar ya 2 jam atau 2,5 jam ya kalau nggak salah, tapi naik mobil sih dulu. Nah ini teman-teman, di depan ya simpangnya ya. Nah itu. Jadi kalau udah di daerah sini ini ya udah ada lah tanda-tanda dekat ke Palangkarayanya. Nah itu datang dari arah Gunung Mas, dan itu juga tembus ya ke Kabupaten Murung Raya. Jadi kalau yang dari Kabupaten Murung Raya juga biasanya untuk menuju ke Palangkaraya itu lewat simpangan yang tadi. Di sini ada SPBU, tapi bahan bakar kita masih aman, ini masih separoh. Jadi nanti aja ngisinya mungkin
di Palangkaraya aja. Dari sini tuh kalau nggak salah ke Palangkaraya itu udah nggak terlalu jauh, sekitar palingnya 45 menit lah sudah sampai kalau nggak ada halangan. Ini kita lihat ya, ini daerahnya. Nah, di sini ada Kecamatan Batuah, Marajaki. Nah, ini. Nah, itu jarak ke Palangkaraya dari sini masih 29 kilo lagi. Kalau 29 kilo itu berarti ya 30 menit mungkin udah bisa sampai. Oke, kita lanjut aja dulu. Nanti kalau ada yang menarik saya shoot lagi. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Bukit Terawi ya. Tadi itu kalau yang di Simpang Kurun tadi saya sempat bilang Bukit Terawi itu salah. Ini baru masuk wilayah Bukit Terawi. Nah, itu ada sekolah polisi negara Cilikriwut. Sambil cerita ya di jalan, karena mungkin kita ini udah cukup dekat dengan Palangkaraya, sekitar 30-an menit lah sudah sampai. Jadi kenapa ke Palangkaraya hari ini? Sebenarnya itu nggak ada rencana khusus sih buat ke Palangkaraya dalam bulan ini, terutama di bulan Ramadan kayak gini ya. Biasanya kan memang kalau bulan Ramadan, bulan puasa itu ramai yang ngajak untuk buka puasa bersama atau bukber gitu. Saya itu dulu SMA-nya itu di Banjarmasin, dan teman-teman akrab saya itu memang banyak yang dari SMA yang sampai sekarang masih full lah kontak di WhatsApp. Bahkan ada grup WhatsApp-nya sendiri yang terdiri dari 4 orang sampai 5 orang aja isinya. Jadi orangnya itu aja. Tapi ya memang bertemannya seakrab itu. Dan kalau saya ke Banjarmasin dari Buntok itu kan memakan waktu ada kali kalau 8 jam ya kalau naik sepeda motor. Itu jaraknya sekitar 396 kilo kalau nggak salah, atau 368 kilo. Pokoknya kalau naik motor itu saya pernah 7,5 jam, tapi itu sendirian, nggak boncengan. Nah, kenapa balik lagi kenapa Palangkaraya? Karena saya bilang nggak bisa, mohon maaf, karena kayaknya untuk tahun ini belum bisa untuk buka puasa bersama di Banjarmasin, karena jaraknya agak jauh dan nggak ada rencana ke Banjarmasin. Terus tiba-tiba ada salah satu yang ngide, ya udah gini aja, biar bisa buka puasa bareng, gimana kalau kami yang ke Palangkaraya, katanya. Kan kalau kamu dari Buntok ke Palangkaraya itu kan sekitar 3-4 jam aja. Nah, sedangkan kita juga mau sekalian lah, mau jalan-jalan katanya ke Palangkaraya, sekalian kita silaturahmi. Saya kira bercanda, ternyata serius, sumpah. Akhirnya pada ngajak anak istrinya juga pada oke, kita pada berangkat ke Palangkaraya hari ini. Jadi ini di jalan ini saya menuju ke Palangkaraya dari Buntok, mereka juga berangkat dari Banjarmasin menuju ke Palangkaraya. Jadi nanti kita ketemunya di rumah orang tua saya di Palangkaraya. Dan kemarin kita juga sudah atur sih untuk buka puasanya. Untung aja masih dapat spot lah, dapat restoran untuk buka puasa bersama. Soalnya kan kalau dadakan itu biasanya, apalagi menjelang akhir-akhir bulan Ramadan kayak gini ya, sulit dapat tempat. Tapi untungnya masih dapat. Lompat nih. Soalnya ya kayak gini nih jalannya. Oke, lanjut lagi. Saya juga mau cerita nih dikit teman-teman. Ini namanya agak unik sih. Dia namanya ya Bukit Terawi dan nama daerahnya. Tapi emang lucunya dulu itu daerah sini tuh sering kebanjiran. Jadi kalau udah banjir, air pasang itu putus jalur sini. Kalau sepeda motor kadang-kadang masih bisa lah diangkut menggunakan klotok, itu jadi masih bisa lewat. Tapi kalau mobil, kalau airnya tinggi sampai kap atau mesin tenggelam, ya udah nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau sekarang ini udah diantisipasi dan sudah ada pembangunan. Nah, ini udah dibangun jalan yang ada jembatannya kayak gini. Jadi ini udah ditingkatkan, jalannya udah ditinggikan. Dan di depan sana yang tempat yang dimana sering kebanjiran itu
sudah dibangun jembatan, jadi udah aman sekarang. Jadi walaupun air pasang di daerah sini itu udah nggak mengganggu lalu lintas warga lagi, udah bisa lewat dan aman. Nah ini kan kelihatan nih teman-teman nih, itu kelihatan ya, itu ada jalan loh di bawah situ tuh, ngeliat nggak? Tuh. Nah di bawah situ tuh ada jalan. Kalau dulu tuh kalau ke Palangkaraya ya lewat jalan yang di samping itu. Tapi kalau air pasang ya udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa lewat, susah. Nah dengan adanya kayak gini, jembatan kayak gini kan enak nih, tuh udah lancar aja, air pasang tetap bisa, lalu lintas tetap aman untuk menuju ke kota Palangkaraya. Jadi ini ceritanya teman-teman. Nah, kenapa jembatan flyover ya ini ya dibangun seperti ini. Dan ini juga kalau teman-teman dari Palangkaraya ke arah Banjarmasin itu teman-teman bakal melewati jembatan Tumpang Nusa namanya. Jadi dia persis seperti ini tapi jauh lebih panjang, tapi itu udah lama pembangunannya. Jadi sepanjang jalan kalau nggak salah itu ada kali ya sekitar 9 kilo sampai 10 kilo jembatan semua. Jadi enak aja gitu kalau dilihat. Ya itulah yang penting bisa lewat aja. Yang penting pembangunan tetap jalan tetap diperbaiki agar akses masyarakat tetap lancar. Ya kita yang di Kalimantan ya berharapnya yang seperti itu aja. Karena memang untuk akses pembangunan ini saya dulu kan kuliahnya di Jogja ya. Ya kalau dibandingkan Kalimantan dengan Pulau Jawa ya kadang-kadang agak tertinggal lah kalau untuk akses jalan. Kecuali di kota-kota besar ya, kalau udah kota-kota besar seperti Balikpapan, seperti Samarinda, Banjarmasin itu ya udah beda cerita. Nah ini teman-teman. Di sini tuh seru nih. Biasanya ya kalau air pasang itu malah banyak yang pada mancing nih di sini. Jadi pada turun ke bawah, pada mancing. Soalnya kayaknya seru bagi mancing mania. Dimanapun ada spot yang bagus, yang penting ikannya menjanjikan, udah digas semua tuh. Seru sih. Nah ini lumayan panjang kan juga jembatannya. Ya kalau jalurnya seperti ini sih ya enak, aman-aman aja. Untungnya juga sudah aman. Di Kalimantan Tengah itu nggak ada jalan tol ya teman-teman ya. Ya memang masih belum perlu juga sih karena nggak macet juga. Jalan tol kalau di Kalimantan itu adanya di Balikpapan, Samarinda. Saya juga pernah sih dulu waktu ke Samarinda jalan-jalan juga melewati jalan tol itu. Tapi dengan adanya IKN ya di Kaltim, tentunya nanti akan semakin banyak tuh akses-akses menuju ke arah sana. Ya semoga lah kita yang ada di Kalteng ini ketularan juga pembangunannya. Seenggak-enggaknya kita dapat jalan yang lebih layak dan lebih merata seperti yang ada di Pulau Jawa. Amin, amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, ini kita sudah mulai memasuki wilayah kota Palangkaraya. Jadi nanti di depan itu ada landmarknya kota Palangkaraya, yaitu jembatan Kahayan yang bakal kita lewat. Nah ini salah satu tempat makan atau restoran paling terkenal di Palangkaraya, Kampung Lauk ya. Dan biasanya kalau yang dari luar daerah itu malah tahunya ya Kampung Lauk itu salah satunya. Dan daerah sini nih memang dia cukup banyak tempat makan, warung-warung atau restoran gitu. Karena memang di samping kanan saya ini ada sungai. Jadi salah satu keistimewaannya ya makannya sambil di pinggir sungai gitu. Nah, ini kita udah mulai masuk ke kota Palangkaraya. Itu udah mulai kelihatan tuh landmarknya jembatan Kahayan. Nah ini dia teman-teman, kita sudah akan memasuki kota Palangkaraya. Kita udah sampai di jembatan Kahayan yang merupakan
salah satu landmarknya Kota Palangkaraya. Jadi kalau dari daerah saya, dari Kabupaten Barito Selatan, dari Manggarai, dari Kabupaten Gunung Mas, dari Kabupaten Barito Timur, Barito Utara, itu kalau ke Palangkaraya semuanya ngelewatin jembatan ini. Nah ini Sungai Kahayan. Nah itu di bawah itu kelihatan ya, itu ada Taman Pasuk Kameluh kalau nggak salah namanya. Itu kalau malam rame itu. Salah satu RTH atau taman yang paling banyak dikunjungi di Kota Palangkaraya. Dan mungkin teman-teman tadi ada ngelihat ya sedikit itu di depan. Tugu Bundaran. Tuh, kelihatan tuh ujung-ujungnya. Dulu itu kalau nggak salah daerah sini ditutup karena ada pembangunan, tapi kayaknya udah bisa kayaknya langsung ke arah Bundaran Besar Palangkaraya. Ini kita udah masuk akhirnya. Karena banyak drama, banyak mampir, hujan juga dan lain-lain, ternyata kita itu memerlukan waktu 4 jam 15 menit untuk ke Kota Palangkaraya. Ini di depan kita langsung kelihatan Bundaran Besar Palangkaraya. Ini teman-teman. Ini tuh kalau malam itu seru banget karena dia lightingnya bagus ya. Ini salah satu tempat yang paling ramai sih. Biasanya kalau ada kegiatan masyarakat itu ya di sini ini. Dan juga kalau ke Free Day, ramainya di sini. Enaknya di Palangkaraya tuh emang lengang, nggak macet juga. Jarang sih macet di sini. Kecuali ada special event atau ada acara-acara besar, mungkin kayak tahun baru atau pada habis pulang nonton konser baru bisa macet. Nah ini, teman-teman lihat aja jalan-jalan protokolnya Palangkaraya. Oh, ternyata posisi dealer TVS tuh di depan tuh. Ini kan motornya TVS nih. Tuh. Dealer dan tempat servisnya ternyata ada di sini. Jadi gampang lah ya kalau mau servis motor ini atau ada keperluan yang berhubungan dengan dealer. Tapi kalau motor ini sih saya spare part sukanya belanja online aja kalau dari Buntok. Dan masang sendiri, ditemenin teman yang ngerti mesin lah. Tapi karena motornya masih terbilang baru ya, paling yang dibeli online tuh ya filter oli dan aksesorisnya. Lanjut kita lihat Kota Palangkaraya teman-teman. Nah ini bundaran kecil. Oke, kita sudah memasuki Jalan RTA Milono. Jadi Jalan RTA Milono ini kalau teman-teman lurus saja itu nanti di sana itu ada simpang 4. Kalau teman-teman lurus itu dia masuk ke tempat wisata yang populer juga di Kota Palangkaraya, itu tempat wisata Kereng Bangkirai. Jadi kalau teman-teman ke tempat wisata itu nanti bisa naik perahu atau naik kapal yang kayak kapal rumah gitu, kapal hias. Jadi bisa menikmati suasana di Kereng Bangkirai itu, dia kayak air hitam gitu teman-teman. Pemandangannya keren banget sih. Dan biasanya juga kalau turis-turis mancanegara itu juga pada kesana melihat suasana di Kereng Bangkirai karena dia memang kayak mangrove gitu ya. Nah ini, terus kalau teman-teman
setelah nanti di depan itu ada bundaran burung ya, tetap lurus saja. Nah, nanti kalau yang beleng ke Kembang Kira itu dia teman-teman lurus, nanti ada belokan ke kiri. Nah, kalau teman-teman belok ke kiri itu ke arah Banjarmasin. Jadi Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas juga, ke kota Kapuas, ke kota Banjarmasin itu lewat situ. Dan kalau teman-teman belok ke kanan itu bisa tembus ke Sampit, ke kota Waringin Timur. Dan kalau saya di Palangkaraya tempat tinggalnya ya berada di Jalan RTA Milano ini. Jadi sebentar lagi kita sudah sampai ke rumah. Jadi saya rasa untuk motorannya udah cukup dulu ya. Nanti kita lanjut kalau udah mau keluar jalan-jalan lagi, dan tentunya momen yang kita tunggu-tunggu dan momen yang menjadi alasan kita ke Palangkaraya yaitu momen bukber bersama teman-teman dan sahabat-sahabat saya. Oke, dulu ya. Suka jawab baca doa. Jawab baca doa aja. Jangan doa masing-masing. Jangan jawabin aja. Kau baca doa pakai mic pulang. Tidak boleh. Kebujuk nih. Aja manusia itu di mata Tuhan. Wah, iya. Tahu sih ya enggak? Iya, Kultum. Kacau udah. Sampai lagi nah. Sampai Bang, sudah kalau dibutok. Dibutok 38 sampai ya. Sampai sudah. Kita makan 40 sampai apa? Ini mah dulu. Kalau boleh memperlama Mencepati Bang boleh lah. Dari tadi. Boleh aja tapi jangan sejam. dianjurkan Ya sudah Allah menolak sumpah. Buka. Mbak sudah sampai ke Mbak? Nah, belum. Nah, sudah nah. Bang, baru Bang lah. Ini jangannya sudah nih. Kayak beda daerah. Gul. Ini musik terus nih. Ya itu Bang tandanya. Ada apa sih? Tahu siapa? Siapa pesan suka ya? Sudah. Udah lengkap dah. Tidak kelihatan lagi. Anda melihat soalnya kan mati dah. Mau dibungkus apa ya? Mau mati dah. Mau dibungkus jauh aja. Timbul melihat lagi di mana tuh? Ada di yang ini sih nih. Kadang-kadang tuh menggelitiknya Bang hati. Ingat sama. Nah, kadang anak bersurah. Kamu yang jadi hobi. Nah, udah. Nah, sudah tak jadi kan? Kamu lagi cari akan selimut hidup ya Allah. Bodoh satu. Ini kamu dulu. Tapi jauh juga. Nanti kita pesan. Udah Makanya mikrofon di sini. Jadi kita kan. itu apa sih Pak? Ya Pak? Nih datang dah. Oke. Pindah. Ya. Puasa datang ke banjir. Udah di Jepang ini.
cari kopi kan ada jendela pakai juga jangan ada boleh harus kumpul kita. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2026. Ini kita posisi sudah akan kembali ke Kuta Buntok ya. Jadi setelah tadi malam itu kita buka bersama dengan teman-teman, dan teman-teman saya itu tadi malam itu kata-kata sudah pulang ke kotanya masing-masing, pulang ke Banjarmasin, dan tinggal satu aja sih teman yang masih nginap di sini karena memang dia ada kegiatan juga di Palangkaraya. Dan saya baru pagi ini akan kembali ke Buntok. Jadi ini kita sempatkan juga untuk pulang dan beraktivitas seperti biasa. Ini kita sudah keluar dari komplek perumahan, dan ini di hadapan saya ini ada bundaran burung ya kalau di Palangkaraya. Jadi kalau teman-teman lurus ke arah sana itu bisa ke Banjarmasin, dan kalau saya yang mau pulang ke Buntok itu harus putar balik. Jadi kita akan mutar balik dan langsung menuju lagi ke Jembatan Kahayan yang kita lewati kemarin, dan langsung untuk menuju ke Buntok. Ini saya kembali pulangnya sama kayak berangkat kemarin, jam 5:30 ya. Jadi 05.30. Sama caranya seperti kemarin, kita ngambil pagi ini biar jalan nanti tidak panas, karena kita juga hari ini pun kita masih tetap melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oke teman-teman, ini saya akan lanjut dulu. Mungkin untuk pulang ini nanti akan saya sorot di beberapa tempat, kemudian akan langsung bablas lah istilahnya ke Buntok tanpa ada berhenti-berhenti lagi. Semoga aja cuacanya bagus ya, enggak kayak kemarin itu yang sempat hujan lebat. Jadi perjalanan pulang kita bisa lebih lancar dan bisa lebih cepat sampai. Oke, saya lanjut dulu ya. Kayak gini nih teman-teman suasananya di Kota Palangkaraya ya, di pagi hari. Ini pukul 05.45. Nah, itu di depan bundaran besar Palangkaraya teman-teman. Ini ikonik ya di Palangkaraya. Ini kayaknya lampu merah ini jalan terus nih, lurus langsung tancap. Ini kayaknya tadi subuh kayaknya habis hujan ya. Ini kan jalannya masih basah, tapi emang ada agak gerimis juga nih. Ini sedikit. Tapi semoga karena udah hujan atau yang hujan lebatnya sudah lewat, jadi semoga nanti di perjalanan nggak ada hujan-hujan lagi, biar lancar perjalanannya dan bisa cepat sampai. Nah ini bundaran besar ini dia memang tempat warga berolahraga juga ya. Dia memang ada disediakan trotoar besar ini untuk warga yang berolahraga. Jadi apalagi kalau hari Minggu ketika Car Free Day yang tidak di bulan Ramadan itu ramai banget di sini teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman ke Palangkaraya, usahakan kalau misalnya hari Minggu masih ada di sini, ya main aja teman-teman ke bundaran besar ini.
kalau mau melihat keramaian dan aktivitas warga. Nah itu di depan ada RTH, tapi sepertinya memang belum dibuka untuk umum teman-teman. Karena tadi malam pas kita lewat sini itu masih gelap, masih ditutup. Mungkin sebentar lagi juga akan dibuka karena sepertinya sudah selesai juga. Oke, saya lanjut aja dulu ya. Teman-teman, ini saya sekarang sudah arah untuk menuju pulang ke Buntok ya. Jadi tadi saya sudah melewati jembatan Kahayan dan sekarang sudah di perjalanan untuk menuju pulang. Dan saya rasa untuk video saya kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan tekan tombol like. Kalau ada ingin komentar atau ingin sekedar sharing, silahkan tinggal saja komentar di bawah, saya akan coba bantu untuk menjawabnya. Dan jangan lupa kalau berkenan untuk subscribe ke channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan tentunya teman-teman akan selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel saya. Saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.